Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian sehat dan siap belajar hari ini. Kita masuk pada bab 2, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6, yang judulnya Cerita tentang Indonesia Kita. Pada bab ini, anak-anak akan mengenal sejarah negara Indonesia yang dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, sampai perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan para penjajah meraih kemerdekaan. Selain itu, anak-anak juga diharapkan dapat memetakan informasi dan menceritakan kembali sejarah bangsa Indonesia yang digambarkan dalam bentuk lini masa, garis waktu dan urutan peristiwa. Pada akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu merefleksikan cerita sejarah bangsa Indonesia, baik dari tokoh, waktu peristiwanya, dan kronologi atau urutan kejadiannya. Anak-anak juga dapat meneladani tokoh pahlawan dan semangat perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Selamat belajar ya. Yuk kita mulai. Jadi tujuan pembelajaran bab 2 ini adalah mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Yang kedua, menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, merefleksikan semangat juang para pahlawan dan meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, saat ini kita mau belajar di topik A dari bab 2 ya, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, ini menarik. Mari kita perhatikan. Mia, Dara, dan Aga sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa cerita Indonesia kita? Kemudian, bagaimana perjuangan bangsa kita? Yuk, kita pelajari bersama di bab ini. Pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Berkebangsaan apakah mereka? Umumnya, bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk asli Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa-bangsa asing sudah berdatangan ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Pada mulanya hanya 1 atau 2, namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Bahkan saat ini warga negara asing sering kita temui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Karena kita sedang belajar sejarah, bagaimana kalau kita cari tahu, apa tujuan bangsa asing tersebut datang ke Indonesia pada abad ke-16? Bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa kita? Yuk, kita pelajari cerita sejarah bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam diskusi kelas sebelum kita memulai pelajaran kita lebih lanjut. Diskusikan 3 pertanyaan di bawah ini sebagai pengantar pelajaran ya. Yang pertama, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Apa yang kalian ketahui sekarang tentang itu? Lalu yang kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Apakah kalian tahu gimana caranya mereka menguasai wilayah Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing itu? Ya, apakah masyarakat Indonesia makin bahagia atau justru menderita? Kalian boleh diskusikan. Dan sementara ini videonya boleh di-pause, dihentikan untuk sementara. Nanti kita akan lanjutkan setelah kalian selesai diskusi. Silakan.
Sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan dari barat dan negeri Cina memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah, mengambil bekal, dan menumpuk barang. Daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad 14. Bahkan, Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan pedagang yang berasal dari tanah Arab, Parsi, Gujarat, Benggala, Pagu, Siam, negeri Cina, serta pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, di mana barang tersebut sangat dibutuhkan bangsa asing yang memiliki banyak kegunaan. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat-obatan. Faktor yang membuat Malaka menjadi daerah perdagangan yang terkenal, salah satunya karena lintasan jalur laut daerah Nusantara sangat bergantung angin yang menentukan arah jalur navigasi. Indonesia sendiri memiliki siklus di Australia yang menimbulkan musim barat dan musim timur. Hal itu yang membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antar pedagang dari Nusantara dan pedagang dari barat. Bangsa-bangsa asing, Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Mereka banyak yang berdatangan dan berdagang serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Beberapa hasil rempah-rempah yang terkenal dari wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing diantaranya vanili, lada, dan cengkih. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri, yakni dengan melakukan monopoli perdagangan. Selain menjadikan daerah di Nusantara sebagai lumbung padi, Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan yang mereka jaga untuk tidak direbut baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa Eropa lainnya. Oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaannya di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Pada topik A ini, anak-anak akan mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Melalui kegiatan literasi yang dilakukan, anak-anak akan membuat lini masa agar mengetahui secara langsung periodisasi kedatangan bangsa asing di Indonesia. Hal ini membuat anak-anak akan mengingat kronologisnya secara utuh dengan penemuannya secara mandiri. Ya, anak-anak, kita akan mencoba mengamati peta penjelajahan bangsa asing ke Nusantara. Jadi yang pertama, siapkan peta penjelajahan samudera yang sudah diberikan guru kalian atau nanti akan diberikan. Kita akan belajar mengidentifikasi, mengenali gambar tersebut. Ya, misalnya pada gambar tersebut yang merah adalah jalur pelayaran bangsa Belanda ketika dia masuk ke Indonesia. Juga ada yang Spanyol, ya garis biru putus-putus ya. Kemudian ada Inggris yang hitam, ya putus-putus hitam, dan garis hijau itu adalah peta perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Kemudian nanti kalau kalian amati peta itu, pola garis pada gambar peta itu, dan kalian bisa mencari keterangan yang ada dalam gambar tersebut. Tulislah informasi yang kalian dapatkan berdasarkan hasil pengamatan gambar itu. Kalian bikin catatan sendiri ya. Contohnya informasi mengenai nama kapalnya apa, tahun kedatangannya kapan, tujuan kedatangannya di mana. Kan tidak langsung ke Indonesia ya. Lalu rempah-rempah yang terkenal di Indonesia dan masih banyak lagi itu apa saja rempah-rempahnya. Nah, gunakan informasi pada pelajaran berikut ini, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara, sebagai alat bantu. Setelah ini akan disampaikan pelajaran itu.
Lalu di gambar yang kanan adalah gambar lini masa. Catat hasil belajar ketika kalian mendengar pelajaran kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, atau juga video yang ditayangkan. Dicatat ya, ketika kalian mendengarkan itu. Lalu tuliskan peristiwanya secara urut. Tahunnya, ya urutan tahunnya dari yang paling awal sampai ke akhirnya. Dan tuliskan itu di kertas kecil, nanti ditempel pada lembaran ini, lini masa ceritaku. Nanti kalau kurang jelas, ini akan dijelaskan oleh guru kalian. Baik, mari kita nonton video dulu ya sebentar. Silakan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian, mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari Kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan Kerajaan Malaka, sekarang bernama Malaysia, dan menyebabkan Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad atau 100 tahun, yaitu tahun 1512 sampai 1615. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia.
Bangsa Eropa yang menyusul Portugis, yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Gold adalah memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yakni di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan Kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian, Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia, yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan, dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Anak-anak, kita sudah belajar mengenai bagaimana kisah kedatangan bangsa-bangsa asing dari Eropa itu ke Indonesia. Nah, sekarang kalian bikin tugas kelompok. Siapkan 1 lembar kertas karton dan alat mewarnai untuk kegiatan ini. Jadi yang pertama adalah mulai pelajari kembali. Baca kisah kedatangan bangsa asing ke Nusantara di atas. Nah, kalian boleh putar video ini kembali ke belakang untuk mengulang-ulang juga nggak apa-apa. Yang kedua, guru kalian akan memandu untuk pembagian topik mengenai kisah tersebut. Yang ketiga, setiap anggota kelompok menuliskan informasi penting mengenai topiknya masing-masing pada kartu yang sudah disiapkan guru. Kemudian, yang keempat, buatlah garis lini masa pada kertas karton seperti pada garis lini masa ceritaku yang dibuat pada kegiatan sebelumnya. Yang kelima, beri judul cerita tentang Indonesia kita. Pada karton itu dikasih judul itu. Yang keenam, tempel kartu yang sudah berisikan informasi penting pada kertas karton. Penempelan kartu disesuaikan dengan urutan kejadiannya. Hiaslah lini masa kalian dengan alat untuk mewarnai. Jadi buat yang sebaik mungkin dan semenarik mungkin, tapi informasinya jelas bisa dibaca oleh orang lain. Nah, mari kita refleksikan. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Nah, itu kalian ada di catatan kalian, bukan? Nah, silahkan bisa berbagi. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki oleh negara Indonesia?
Ya, kalian pasti tahu itu. Yang ketiga, apa saja sumber daya alam di Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Ya, kalian bisa menjawab ini ya bersama-sama dengan kelompok kalian, boleh disampaikan di kelas, silakan. Kalau perlu video ini bisa dihentikan untuk sementara. Ya, mari kita lanjutkan. Yang keempat, sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Nah, Indonesia kan penghasil rempah-rempahnya luar biasa. Nah, seharusnya yang harus dikembangkan apa nih? Apa menurut kalian? Yang kelima, apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi bangsa-bangsa Eropa? Pernah nggak ya, seperti cerita sejarah tadi? Nah, mengapa didatangi? Atau mengapa tidak didatangi ya? Kemudian yang keenam, apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Yuk, menurut kalian apa? Jangan sampai penjajahan ini terjadi lagi. Nah, mari kita lihat secara khusus mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena Belanda ini paling panjang, paling lama menjajah Indonesia. Mari kita lanjutkan. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain, salah satunya untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama, yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Pembentukan VOC. VOC, atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602, yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur, dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu a. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli itu. B. VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. C. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Kultur stelsel, atau tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya, Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun yang dimulai dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti 1/5 atau 20% tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Apabila gagal panen, harus ditanggung petani. Bagi yang tidak punya lahan pertanian, harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita. Politik etis, atau politik balas budi. Politik etis timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan memberikan pendidikan pada rakyat pribumi, membuat irigasi atau pengairan, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, anak-anak, dari pelajaran di atas yang sudah kita dengarkan, ada kosakata yang baru, yaitu Nusantara. Itu apa sih?
Nah, Nusantara itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah Indonesia. Nusantara itu, Nusa itu pulau, antara itu ada perantaraan, ada antara selat-selatnya berupa lautan itu ya. Jadi kepulauan, pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, selat-selat itu. Makanya disebut Nusantara. Kemudian tadi sudah kita bahas juga mengenai 3 tujuan utama kenapa bangsa asing datang ke Indonesia, yaitu 3G tadi ya, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, rempah-rempah, yang ya Indonesia banyak banget gitu. Glory memburu kejayaan, superioritas, kekuasaan, makanya harus menjajah bangsa lain. Gospel menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, kemudian lini masa itu apa? Lini masa adalah gambaran peristiwa penting yang ditampilkan dalam urutan waktu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang diurutkan sesuai urutan waktu sehingga kita bisa mengetahui sejarahnya itu seperti apa. Nah, mari kita lihat menonton film dulu ya, sebagai hiburan tapi juga pengetahuan kita semua. Silakan.
bagus ya filmnya. Itu menggambarkan bagaimana dulu peperangan yang terjadi ketika bangsa Indonesia melawan penjajah. Ya dulunya mereka hanya berdagang, tapi akhirnya menjajah bangsa kita. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama, daerah timur Indonesia, Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara atau Indonesia untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. 4. Kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang, yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nah, inilah 4 hal yang kita sudah pelajari, dan selanjutnya kita nanti akan belajar mengenai topik B, yaitu macam-macam perlawanan. Ini kelanjutan dari topik A yang sudah kita pelajari. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik. Sampai ketemu di topik B.